ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Akhwati fillah, kemudian beliau memberikan di halaman yang ketujuh ini nubzatun mujazatun an hayatil muallifi. Sekilas pandang ya, dari kehidupan sang penulis ya. Jadi penulis kitab Tauhid ya, jadi matanya kitab Tauhid, kemudian disyarah oleh Dr. Fauzan ya, seperti itu. Di sini saya mengatakan nasabuhu, nasabnya huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman bin Ali min ali musyrifin min qabilati Bani Tamim al-mashhurati wa imam ad-da'wati salafiyyati fi Najd wa ghairiha. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali ya, dari keluarga musyrif ya, dari keluarga musyrif. Kemudian beliau juga dari kabilah Bani Tamim ya, kabilah Bani Tamim yang terkenal ya, maka disebut dengan panggilannya apa, Tamim ya. Dan juga beliau adalah seorang imam dalam berdakwah ya. As-salafiyah berarti ini orang mengikuti orang-orang yang terdahulu ya, orang terdahulu mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Fi Najdin ya, beliau berada di Najd ya. Najd ya, salah satu kota di Saudi Arabia. Wa ghairiha, dan juga yang lainnya ya, jadi bukan hanya di Najd saja, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Nash'atuhu wa ilmuhu, pertumbuhan beliau dan juga ilmunya. Wulida fi baldatil Uyainah qurba madinati Riyadh sanata 15 wa mi'atin wa alfin minal hijrah. Beliau dilahirkan di negeri Uyainah, namanya Uyainah pakai ain ya, dekat di kota Riyadh. Ini Riyadh kan ibu kota Saudi Arabia ya, ada dekat dengan Uyainah. Pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafizul Qur'an al-Karim wa huwa shaghirun, dan beliau telah hafal Al-Qur'an tatkala kecil ya. Jadi para ulama dulu hafal Al-Qur'an dari kecil ya. Bahkan ini luar biasa ya, ini para a'imah terdahulu seperti itu ya. Makanya kita kalau ingin mengikuti cap ulama ya, hafal Quran dulu sebenarnya aslinya seperti itu ya. Sebelum belajar yang lain, maka fokus di Al-Quran terlebih dahulu ya. Maka untuk anak-anak kita itu ya, pertama kali adalah Al-Quran ya. Karena para ulama seperti itu, dia belajar dari kecil Al-Quran dulu, sudah hafal baru belajar yang lain. Kalau kita kan enggak ya, Qurannya telat ya, telat tidak ya, telat. Ada yang ada 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Ya alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal atau mempelajari Al-Qur'an. Kemudian watatal madza ala walidihi qadil Uyainah fi waqtihi. Dan beliau ya, belajar dari ayahnya, yaitu seorang qadi di negeri Uyainah ya, tatkala itu ya. Jadi memang ayahnya seorang qadi ya, berarti seorang hakim ya. Wa ala ghairihi min masyahiri ulama'i Najd, dan juga beliau belajar kepada ulama yang lain yang terkenal di kota atau di negeri Najd. Wal Madinati, dan juga di kota Madinah.
wal Ahsa'i, dan juga di kota Ahsa, wal Basrah, dan juga ke Basrah, berarti Irak ya. Fa'adraka ilman ghaziran ahhalahu lil qiyami bi da'watihi al mubarakati. Beliau mendapatkan ilmu yang melimpah ya, yang banyak, sehingga beliau menjadi seorang ahli, yaitu ulama ya, yang beliau ya, menegakkan dakwah dengan keberkahan ya. Ini lihat, berarti ini salah satu kita belajar kepada seorang, bukan hanya seorang guru, tapi banyak gurunya ya. Lihat ini di sini ya, si Muhammad At-Tamimi beliau belajar kepada ayahnya ya kan, karena ayahnya seorang qadhi hakim. Kemudian belajar kepada ulama Najd, Madinah, Ahsa ya kan, Basrah. Wah, banyak tuh, 4 kota ya kan, belajar. Artinya apa? Ini gurunya banyak ya, maka kita tidak boleh belajar hanya 1 guru atau 2 guru, tapi harus banyak gurunya ya. Fi waqtin intasharat fihi al-bid'u wal khurafat. Pada waktu itu ya, tersebar luaslah kebid'ahan dan khurafat ya. Di sini maksudnya bid'ah yang di dalam akidah ya. Jadi akidah yang menyimpang ya. Dan juga khurafat ya, Ini khurafat di zaman itu banyak sekali. Kemudian apalagi wa tabarruku bil quburi wal asjari wal ahjari, dan juga mencari keberkahan dengan kuburan ya. Dan juga pepohonan dan juga bebatuan. Jadi banyak seperti itu ya. Padahal mereka orang Arab. Faqama rahimahullahu bida'wati ila tashihil aqidati wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Maka beliau menegakkan dakwah untuk membenarkan akidah mereka ya. Jadi yang tadinya keliru dibenarkan akidahnya, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Ini lihat, inilah kita belajar tauhid ini seperti itu. Untuk apa? Tashihil akidah wa ikhlasil ibadah wahdah. Itu kita belajar tauhid untuk membenarkan akidah. Jadi kita jangan merasa akidah kita yang sudah benar. Waduh, akidah saya mah udah kayak Rasul. Waduh, padahal nggak pernah belajar tauhid, nggak pernah belajar akidah, banyak keliru ya. Yang kita harus belajar seperti itu. Wa allafa iddata kutubin min ashhuriha, dan juga beliau menulis beberapa kitab ya. Dan yang paling terkenal hadzal kitab tauhid. Maka yang paling terkenal kitab beliau adalah kitab tauhid, kitab ini ya. Faqad laqiya qabulan 'aziman ladal ulama'i wal muta'allimin. Maka sungguh menerima ya, dengan sangat besar ya, dari kalangan para ulama dan juga para orang-orang yang belajar ya. Artinya menerima kitab tauhid ini. Artinya kitab tauhid ini kitab yang dipelajarin oleh kaum muslimin ya, para ulama dan orang yang belajar agama, nggak tahu kaum muslimin secara umum ya, dia sudah diterima kitab tauhid. Wa'tanau bihi dirasatan wa syarhan, dan memperhatikan dengan kitab tersebut ya, pelajarannya dan syarahnya ya. Jadi disyarah lagi, makanya banyak syarah kitab tauhid itu banyak. Ada Fathul Majid ya, ada, kemudian salah satu kitab ini ya, kemudian banyak, saya ini juga punya ya, jadi banyak, jadi syarahnya banyak. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i azimul faidati, itu adalah kitab yang indah isinya, besar faidahnya, besar manfaatnya.
Jadi kitab ini Masya Allah, kalau kita pelajari dari awal sampai akhir, Masya Allah, ya, kita menjadi orang-orang yang bertauhid insya Allah. Nafa'allahu bihi khalqan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini, ya, pada para makhluknya, ya, sebanyak-banyaknya. Waqad baqiya syaikhu tilata hayatihi mu'alliman wa da'iyan ila Allah ta'ala amiran bil ma'rufi wa nahiyan 'anil munkari. Dan Syekh sungguh telah menghabiskan sepanjang hidupnya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pengajar. Wada'iyan, dia juga sebagai seorang da'i, ya, da'i kepada Allah yang menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Ila an tuwfiya fi dar'iyati qurba madinati Riyadh sanata 60 wa 200 wa alfin min hijrah, sampai beliau wafat di kota Dar'iyah, ini negeri Dar'iyah, dekat dengan kota Riyadh pada tahun 1206 Hijriyah. Waqad takharraja 'ala yadihi 'adadun kabirun minal ulama'i wa a'immati da'wati. Dan sungguh telah banyak yang lulus dari beliau ini menjadi ulama dan juga menjadi para imam dakwah. Nah ini, jadi kesuksesan ke seorang ulama adalah menghasilkan ulama lagi. Iya, salah satunya begitu. Jadi menghasilkan apa? Ulama lagi. Orang besar kan menghasilkan orang besar pula. Iya, begitu. Iya. Ajazalallahu lahul ajra was thawab. Kemudian sini Syekh Fauzan beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya pahala, ajr was thawab, itu sama. Artinya apa? Pahala dan ganjaran, ya. Wa ja'alal jannata maswahu, dan menjadikan surga tempat kembalinya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Semoga salawat serta salam Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabatnya. Nah, ini wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.